Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyid asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 6 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh atau kita kenal dengan KRS, dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung 50 kaidah di dalamnya, fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita memulai materi kita, maka di waktu pagi ini kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terkandung dalam di surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maka berzikirlah atau bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu sore hari. Di antara waktu pagi ini yang biasa Nabi baca, bahkan disebutkan beliau kadang membacanya setelah selesai sholat, ya. Setelah selesai sholat, setelah membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau langsung menyambung doa ini, ya, yaitu doa 3 permintaan. Abata, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau kita berjamaah itu kita pakai domir nahnu, Allahumma inna, ya, karena inna itu domir kami, ya, kata ganti kami. Kalau kita baca sendiri Allahumma inni, ya, jadi kalau kita baca berjamaah itu Allahumma inna, ya Allah berikanlah kepadaku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Ya. Maka kalau kita baca berjamaah kita pakai domir nahnu, ya, pakai domir kami, ya. Makanya dalam kunut Allahumma hdina, ya, fi man hadait, kalau itu berjamaah. Tapi kalau kunutnya sendiri Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Kemudian juga yang beliau biasa baca adalah sayyidul istighfar. Abata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian di waktu pagi ini kita meminta untuk dianugerahkan surga dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Abata, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, diulangi sampai 3 kali. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu agar
terjauh dari api neraka 3 kali. Kata diriwayatkan dalam Imam Ahmad, siapa yang membaca doa tadi 3 kali, maka surga akan mengatakan, masuklah engkau ke dalam surga, dan neraka mengatakan, menjauhlah engkau dari saya. Ya. Ini luar biasa zikir-zikir pagi yang bisa kita baca. Selebihnya kita membaca zikir pagi yang kita pelajari dalam cerdas. Baik. Jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Ya, masya Allah. Ya, ketika tadi kami masuk ya masjid, langsung teringat ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan kehidupan seorang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Semua kehidupannya itu adalah baik. Masya Allah. Idza wa dzalika wa laysa dzalika illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya kepada orang beriman saja. Apa itu yang dia kerjakan? Kenapa bisa menakjubkan kehidupannya? Kata Nabi, idza asabathum sarra syakar fakana khairan lah. Ketika diberikan kebahagiaan, kegembiraan, maka dia memilih untuk bersyukur kepada Allah. Wa idza asabathum dharra sabar fakana khairan lah. Dan ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, maka dia memilih untuk bersabar. Masya Allah, ini 2 keadaan seorang mukmin, yaitu ketika diberikan kenikmatan dia memilih untuk bersyukur, dan ketika dia ditimpa ujian dia memilih untuk bersabar. Subuh suasana dingin, bersyukur. Tarawih, bersabar. Nggak nyalain kipas kalau tarawih. Coba, masya Allah, sebetulnya. Jadi ini mungkin hikmahnya, ini kita harus masuk di 2 pintu. Jangan hanya masuk di pintu syukur, masuk di pintu sabar juga. Jadi sudah mulai tersingkap. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, ternyata itu baik bagi kita. Masya Allah. Jadi seorang mukmin itu harus memasuki semua pintu kebaikan. Ya, jangan hanya masuk di pintu syukur, kita harus masuk juga di pintu sabar. Karena seseorang bisa diangkat derajatnya di surga bukan dengan amal soleh, tapi kadang dengan kesabarannya Allah menaikkan derajatnya di atas surga. Masya Allah. Paham maksudnya ya? Masya Allah. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua. Jadi sebelum kita mulai kajian kita, sebelum dirapikan, ya bisa kita buka-buka dulu minimal judulnya, ya. Jadi sambil menunggu persiapan kajian, bisa kita buka minimal lihat judulnya, karena kita akan melihat dan memurojaah judul yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husnan. Artinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat 83. Kemudian kaidah yang kedua, abata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah apa ini? Al-Baqarah ayat 216. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini yang kita pelajari kemarin, dan kita potong ini menjadi 3 bagian, ya. Bagian yang pertama, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu, ya. Dan ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada orang yang mengeluh, ya, ada orang yang mengeluh misalnya tentang rumah tangganya atau tentang persoalan rumah tangganya atau masalah ekonomi, maka bisa kita sampaikan ayat ini. Boleh jadi yang apa yang kamu benci itu, di balik itu ada kebaikan. Nah, kalau potongan yang kedua, kalau ada orang mentok
mentok ini, misalnya ini yang paling bagus, contoh memilih jodoh, ini yang paling bagus, tidak ada yang lain, maka bisa dikeluarkan ayat ini. Boleh jadi yang engkau anggap baik itu di belakangnya ada keburukan. Misalnya ada orang mencari jodoh, sudah mentok dia dengan perempuan yang dia ingin lamar, ternyata qadarullah sebelum dia lamar ya, kemudian tidak jadi dari pihak perempuan, bapaknya tidak jadi untuk menyuruh datang melamar karena ini laki-laki belum ada mobilnya, ya, belum ada mobilnya, ya imannya juga tidak kuat, ya, kalau sholat subuhnya lewat, jadi apa mau diharapkan, ya, sudah iman tidak kuat, ya, finansial juga tidak ada, jadi ditolak. Nah ini laki-laki ini sedih, ya, sedih murung, saking sedihnya tidak pergi sholat Jumat, ya, tidak pergi sholat Jumat. Maka keluarkan ayat ini, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau anggap baik sudah mentok ini ternyata di belakangnya ada keburukan. Itu caranya Allah. Itu caranya Allah agar kita menghindar dari perempuan itu. Ya, jadi jangan langsung baper, ya, jangan langsung sedih. Itu caranya Allah, ya, agar kita terhindar dari yang buruk-buruk. Kemudian potongan yang ketiga, ini yang penting. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wah, ini kalau misalnya kalau dia protes, udah begitu, aku tahu ini perempuan. Kasih keluar potongan yang ketiga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dari kamu. Nah, jadi potongan ketiga ini diucapkan kalau dia ngeyel, kalau dia protes, keluarkan potongan yang ketiga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ini luar biasa kaidah yang kedua ini, itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak semuanya kacamata positif kita itu sama dengan positif. Kadang kacamata positif kita sama dengan negatif. Dan tidak semua kacamata negatif kita itu sama dengan negatif. Tapi kadang kacamata negatif kita sama dengan positif. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada subuh hari ini. Wa hadza majlisu as-sadis min kitab qawaidi qur'aniyah 50 qa'idatan fin nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Kaidah yang ketiga, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 237. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Kita ulangi kaidah ini. Wala tansawul fadla. Wala tansawul fadla. Ini bisa dibaca dengan tajwid karena ini adalah ayat Al-Qur'an, ya. Jadi itu ada ikhfa, mensukun bertemu dengan sin. Wala tansawul fadla bainakum. ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم
ولا تنسوا الفضل بينكم. Coba dot itu ditebalkan, jangan fadlah. Beda itu dengan fadlah dengan fadlah. Beda ya? Kalau saya bilang fadlah dengan fadlah. Ya, jadi yang betul yang nomor 2. Wala tansawul fadla bainakum. ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. Jadi kita potong 2 ini, ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. Baik, barakallahu fiik. Makna dari ayat ini, dan janganlah kamu. Wah artinya apa? Dan la tidak atau jangan ya. La itu bisa artinya tidak, bisa juga jangan. Wala tansawul fadlah, jangan kamu melupakan keutamaan. Fadlah artinya keutamaan. Bisa juga diartikan kebaikan. Ya, bisa ditambahkan catatannya. Dan jangan kamu melupakan kebaikan. Ya, bisa juga diartikan dan jangan kamu melupakan keutamaan. Ya. Jadi fadlah keutamaan atau kebaikan. Bainakum, apa artinya bainakum? Di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Apa itu bima ta'maluna basir? Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ayat ini tentang dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Apa makna dari ayat ini? Mari kita menyimaknya. Nah, ayat ini termasuk kaidah akhlak dan perilaku yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Islam. Menunjukkan kuat kokohnya dasar-dasar Islam yang dijadikan sebagai pijakan hidup. Ayat mulia ini terletak dalam surat Al-Baqarah yang berbicara seputar talak. Allah memulai ayat ini dengan mengatakan, jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 237. baik. Kaidah ini Masya Allah, kaidah yang berkaitan tentang akhlak dan perilaku sehari-hari. Dan ayat ini itu berbicara tentang seputar talak, ya, seputar cerai, ya. Disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 237. Jadikan ini potongannya ya, di potongannya. Lengkapnya itu dari ayat ini. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur. Apa makna bercampur di sini? Berjima. Dalam versi yang lain yaitu sudah berdua-duaan di kamar. Ya. Jadi bisa ditambahkan catatannya, jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur, artinya belum berhubungan badan atau belum berdua-duaan di kamar, ya, belum khalwat, belum apa khalwat di dalam kamar. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum berhubungan badan atau berdua-duaan dengan mereka, ya, padahal sesungguhnya wa qad faradtum lahunna fariidah, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, sudah sebut mahar. Misalnya maharnya 5 gram emas, 5 gram cincin apa? Emas.
maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Berapa 1/2-nya? 2,5 gram cincin emas, itu setengahnya. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan. Istri-istri mengatakan itu dimaafkan, tidak usah bayar mahar. Kenapa? Karena saya juga belum disentuh. Atau dimaafkan oleh memegang ikatan nikah. Siapa yang memegang ikatan nikah? Walinya. Bisa ditulis itu, wali perempuan. Ya, wali perempuan. Wali perempuan. Ikatan nikah itu yang memegangnya adalah walinya, bapaknya si perempuan. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kamu maafkan wahai perempuan, itu lebih dekat daripada ketakwaan. Istrinya mengatakan tidak usah bayar mahar. Kan aturannya kalau sudah akad nikah, kemudian belum berhubungan badan, tahu-tahu ada masalah, ada problem, cerai. Dia belum apa-apakan istrinya, maka aturannya itu bayar setengah mahar. Tapi istri atau bapaknya ini mengatakan tidak usah, nggak perlu bayar mahar, karena toh juga istrinya mengatakan saya belum diapa-apakan. Bapaknya juga bilang nggak usah bayar mahar. Dan memaafkan itu lebih dekat daripada ketakwaan. Dan laki-laki itu boleh juga dia membayar penuh. Kan si perempuan ini anjurannya dia dianjurkan untuk memaafkan, merelakan. Dia kan mendapatkan hak berapa tadi? Mahar setengah. Tapi anjuran bagi perempuan ini untuk merelakan. Kalau si laki-laki atau mantan suaminya, itu anjurannya untuk membayar full. Tadi kan aturannya dia bayar berapa saja? Setengah saja. Tapi kalau dia bagusnya sebagai kebaikan, kamu bayar full saja sebagai bentuk kebaikan. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam pernikahan ya, seperti kita mungkin agak belum membayangkan kok bisa sudah nikah tapi belum berhubungan ya. Orang Arab jahiliyah dulu atau orang Arab secara umum dulu ya, itu kadang sudah akad itu tidak langsung bercampur atau tidak langsung berhubungan badan. Seperti Rasulullah SAW menikahi Aisyah, ibunda Aisyah di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun itu sekedar akad saja. Akad sudah selesai. Tidak tinggal satu rumah. Kapan Nabi tinggal satu rumah dengan Aisyah? Di usia berapa? 9 tahun. Di usia berapa? 9 tahun. Berapa jaraknya dari akad sampai satu rumah? 3 tahun. Maka dalam 3 tahun itu ya, atau dalam jarak yang panjang itu bisa jadi ada percekcokan, bisa jadi ada permasalahan. Ya, sama dengan misalnya teman-teman ya, waktu ya di Madinah itu akad nikahnya di Masjid Nabawi, masya Allah. Ya, istrinya pakai video call. Ya. Jadi walinya juga video call. Ya, ada walinya di situ, di belakangnya walinya ada si perempuan atau istrinya. Dia akad nikahnya di Masjid Nabawi. Ya. Dia tidak perlu pakai tangan ya, karena dia live video call. Ya. Karena memang akad itu tidak menjadi sah kalau harus memegang tangan si laki-laki. Yang penting adalah ucapan ijab dan qabul. Ijab itu ucapan saya nikahkan. Qabul itu saya terima. Ya. Jadi tidak wajib kalau harus memegang tangan yang mau menikah. Nah, video call misalnya. Setelah itu nikah di Masjid Nabawi. Nikah dihadiri oleh beberapa jamaah. Setelah akad nikah, akan juga. Ini apa ini? Video call. Sudah itu tutup, sudah tidur. Ya, atau telepon saja kalau malam. Ya. Nanti kapan ketemu dengan istrinya? Nanti kalau liburan, mahasiswa baru ketemu. Nah, liburannya biasa sampai 5 bulan baru pulang. Jadi kita hadir ini apa? Setelah ini zakat
Nah, apa yang kerja ini? Sudah pulang semua. Kenakannya di video call. Jadi mungkin di waktu lama itu bisa jadi ada cekcok. Nah, kalau misalnya sudah akad, kemudian tidak tinggal satu rumah, dia tidak pernah berdua-duaan, tidak pernah tersentuh itu perempuan, kemudian ada masalah atau ada informasi dengan dari suaminya ternyata itu perempuan jahat atau perempuan keji, nauzubillah. Kemudian dia talak istrinya. Nah, padahal dia sudah tentukan maharnya sebagaimana sudah akad nikah. Maka apa kewajibannya? Kewajiban adalah bayar setengah. Bayar setengah daripada maharnya. Apa kaitannya dengan ayat kita ini? Apa kaitannya dengan kaidah ini? Bahwasanya dan jangan kamu melupakan kebaikan. Jadi anjurannya si perempuan, dia kan haknya apa? Si perempuan itu haknya mendapatkan mahar setengah, seperdua. Apa anjurannya? Apa lebih afdolnya? Lebih afdolnya dia relakan, tidak usah. Ya karena saya juga belum disentuh. Ya. Walaupun sudah di booking, tapi tiket ya tidak jadi pergi. Jadi bayar setengah aturan pesawat. Kalau tidak ya di booking ya tidak jadi pergi. Ya hangus kalau di pesawat ya. Tapi kalau ini istilahnya bayar setengah saja. Tapi perempuan kalau dia mau relakan itu yang bagus. Si laki-laki itu kewajibannya bayar berapa? Setengah. Apa anjurannya si laki-laki? Apa lebih afdolnya? Dia lebih afdolnya bayar full. Kalau memang sepakatnya antara 5 gram, maka dia harus kasih 5 gram saja. Kasih 5 gram. Ya, jadi seperti itu. Apa kaitannya dengan kaidah ini? Dan jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Maksudnya kalau bisa, siapa yang terbaik dari dua ini? Apakah suami kah atau istri? Yang terbaik adalah siapa yang melakukan anjuran. Siapa yang melakukan anjuran? Apa anjurannya tadi si perempuan? Relakan. Ikhlaskan, dia bilang, toh saya juga tidak diapa-apakan. Ya, kalau ya itu tadi di Arab sampai 3 tahun, 2 tahun tidak ketemu, selesai akad tidak satu rumah. Ya, kalau kita memang tidak terbayang. Kalau kita, ya jangankan malam pertama, siang pertama juga ada. Nang covid tofole, masih ada tamu. Ya, jadi kalau kita ini langsung ya. Ada malam, ada juga siang pertama. Kalau di Arab itu kadang lama baru ketemu. Lama baru ketemu. Jadi mungkin tadi disebutkan ini kurang terbayang ya. Bagaimana caranya itu sudah menikah tapi belum bercampur, belum berhubungan. Ya. Kasusnya seperti ya Nabi dengan ibunda Aisyah 3 tahun baru serumah. Jadi siapa yang mengerjakan lebih duluan, yaitu istri merelakannya atau suami yang membayar full, maka siapa yang mengerjakan itu, itulah yang paling afdol dari keduanya. Itu yang paling afdol dari keduanya. Ini aturan syariat. Dan ini mahar ya, bukan panai. Man rasa gitu kalau panai. Berapa panainya? 100 juta. Berarti setengahnya 50 juta. Belum tidak apa-apakan sudah 50 juta. Belum diapa-apakan, belum dilihat apa semua, belum disentuh. Tadi tafsiran yang lain selain artinya bercampur berjima, apa tafsiran lainnya? Berdua-duaan di kamar. Ya kalau sudah berkhalat di kamar itu sudah dianggap kembalikan setengah. Kembalikan setengah. Barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah mahar. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca lagi. Nah, makna kaidah secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang suami istri yang telah mengikat tali hubungan kemanusiaan yang paling sakral dan suci. Dalam hal ini hubungan pernikahan, ketika terjadi momentum perceraian, kedua belah pihak hendaknya tidak saling melupakan kebaikan masing-masing di saat dahulu mereka masih terikat hubungan pernikahan. Baik, kalaupun sudah berpisah, jangan lupakan ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan-kebaikannya. Jangan kamu lupakan kebaikannya. Ya. Bukan untuk mengingat mantan, bukan. Itu beda itu. Ini maksudnya jangan kamu kalau sudah pisah kamu ceritai semua aibnya. Itu mantan suamiku dulu begini, kalau tidur begini, kalau enggak. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikannya. Luar biasa kebaikannya. Begitupun juga kalau misalnya pisah, jangan suaminya
ceritakan mantan istri, oh mantan istri saya itu begitu, oh dia nikah dengan itu ya, saya pergi nanti sama dia, kamu itu mantan istri saya begini dan seterusnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh menyebarkan aib yang pernah tinggal satu rumah dengan kita. Nah, ayat ini disebutkan Allah setelah penyebutan lafaz pemaafan. Allah berfirman, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh memegang ikatan nikah. Tentu poin ini perlu ditekankan untuk menambah energi dan semangat memaafkan dan mengingat kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi. Jadi menambah semangat motivasi kalau kita maafkan. Istrinya bilang tidak usah, ya, tidak usah kak, tidak usah dibayar sama sekali karena kita juga belum apa-apakan saya, belum sudah di booking ya, barakallahu fiik. Si walinya juga bilang tidak usah mina. Nggak usah kita ini, enggak apa-apa. Jadi boleh. Tapi ingat, kalau tidak ada statement itu, berarti hukum asal si laki-laki bayar berapa? Setengah. Bayar setengah dari perjanjian penentuan akad mahar. Nah, memang perkara lupa adalah suatu hal yang wajar dan lumrah. Manusia tidak memiliki kesanggupan untuk menolak dan mengelak darinya. Karena itulah ayat ini dihadirkan untuk mengingatkan manusia agar jangan menjadi pribadi yang mudah lupa, kurang perhatian, bahkan abai sama sekali. Baik, ayat ini dihadirkan untuk mengingatkan manusia agar jangan menjadi pribadi yang mudah lupa, kurang perhatian, bahkan abai sama sekali. Banyak orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, kemudian ketika dia jatuh pada suatu kesalahan, ingat kebaikannya. Wala tansaul fadla bainakum. Ada kebaikannya walaupun pernah disakiti hati kita, tapi ingat dulu kebaikannya. Jadi ayat ini bercerita tentang jangan pernah lupakan kebaikan orang yang mungkin pernah cekcok dengan kita. Nah, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan, merupakan dorongan dan motivasi agar kedua belah pihak tidak melupakan keutamaan dan kebaikan pasangannya, serta menerangkan bahwa pemaafan merupakan jalan tepat menuju ridha Allah. Semua itu akan lepas dari penglihatan dan pengawasannya, dan Dia Maha Kuasa memberi balasan atas kebaikan yang ditunaikan. Baik, ketika kita memaafkan, di sini Al-Qur'an mengatakan jika engkau memaafkan, pemaafan kamu itu lebih dekat dari takwa. Jadi siapa yang memaafkan orang berarti dia dekat dari orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Menjalankan Perintah Allah. Ya, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan, termasuk orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Nah, hubungan suami istri pada umumnya tidak pernah sepi dari momen-momen bahagia dan menyenangkan. Ada kesetiaan dan pemenuhan janji yang terjadi selama masa-masa pernikahan. Namun jika tali rajutan rumah tangga ini ditakdirkan harus terlepas dan terurai melalui jalan cerai, maka ini tidak berarti keduanya langsung melupakan keutamaan dan kebaikan masing-masing. Boleh jadi fisik terpisah, namun sisi-sisi akhlak yang baik dan luhur akan selalu tertanam dalam benak keduanya. Masya Allah, fisik boleh terpisah, tapi akhlak-akhlak yang baik yang pernah tinggal satu kamar dengan kita, itu jangan pernah lupakan kebaikannya. Baik, apa yang terjadi misalnya kalau suami istri sudah cerai? Masing-masing menceritakan aibnya. Nauzubillah min zalik. Apakah ini akhlak Islam? Bukan. Akhlak Islam bagaimana? Oke, dia pisah fisik, tapi dia harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Bagaimanapun, ya, ada mungkin yang sudah pisah tapi kayak, ya, masih bagus hubungannya, tapi jarang. Biasanya kalau sudah pisah sudah tidak. Ini bukan berarti harus bolehnya menghubungi mantan, ya. Bukan. Ini maksudnya adalah jangan engkau ceritakan yang buruk-buruk tentang dirinya, karena ini termasuk menyebarkan aib. Bagaimana hukum menyebarkan aib? Berdosa. In az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi siapa yang menceritakan aib, ya, mantan-mantannya, ini mantan yang sah, ya, bukan mantan pacar. Kalau mantan pacar itu tidak usah dicerita, ya. Tidak ada gunanya, barakallahu fiik. Nah, jadi itu adalah kezaliman yang akan menggelapkan di hari kiamat. Nah, betapa besar pengaruh dan dampak pemaafan itu bagi manusia.
Ia akan mendekatkan jarak jauh menjadi dekat serta mengubah musuh menjadi kawan setia. Apabila manusia saling mengenali kebaikannya, maka bisa dipastikan akan mudah bagi yang bersalah untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Lalu akan mudah bagi yang memiliki hak untuk memaafkan. Tentu akan berbeda jika mereka tidak saling mengakui hak-hak dan kebaikannya. Nah, perhatikan ini, apabila manusia saling mengenali kebaikannya, maka bisa dipastikan akan mudah bagi yang bersalah untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Jadi kalau kita mengenali kebaikannya, oh istrinya seperti ini, dia baik dulu, ya, dia sering bantu saya, dia sering masakkan saya, dia sering melayani saya, walaupun sudah terpisah, maka itulah akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Kita tetap tidak boleh berhubungan karena memang sudah wanita lain, dia bukan mahram kita lagi, ya kan? Tetapi tetap kita harus berlaku sebagaimana manusia biasa, ya. Jangan sampai ada deretan orang-orang yang kita benci, salah satu deretan itu adalah mantan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetap harus berlaku sebagaimana hak manusia yang lain. Nah, alangkah agungnya kaidah Al-Quran ini, dan alangkah indahnya sekiranya hal ini dipraktikkan oleh pasangan suami istri dan semua pihak yang memiliki ikatan dan hubungan dengan orang lain. Beberapa pasangan suami istri telah membuat contoh terindah tentang pemenuhan janji, perlakuan baik kepada pasangan, baik mereka yang berpisah karena sebab perceraian maupun kematian. Baik, jadi ada contoh yang akan disebutkan oleh penulis di sini tentang pasangan suami istri yang cerai. Apakah cerainya cerai yaitu dia talak atau cerainya karena kematian. Nah, penulis kemukakan salah satu kisah yang pernah terjadi pada salah seorang teman dekat. Kisah seperti ini jarang sekali terjadi. Teman dekat itu menceraikan istrinya. Saat bercerai, keduanya telah dikaruniai beberapa anak. Cara yang ditempuh adalah menempatkan istrinya yang dicerai itu di lantai paling atas bersama anak-anaknya, sementara ia sendiri tinggal di lantai dasar. baik, kalau sudah bercerai maka tidak boleh lagi tinggal satu rumah. Ya, kalau sudah talak 3 itu tidak boleh lagi ada hubungan. Kalau talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah talak 3 itu seperti sudah wanita lain. Nah, bagaimana kisah ini? Si suami atau mantan suaminya ini tetap tinggal satu rumah dengan si perempuan, tapi dia tinggal si perempuan dengan anak-anaknya ini itu tinggal paling atas. Ini kayaknya punya rumah beberapa lantai karena kata-katanya paling atas, ya. Bisa mungkin 4 lantai atau 3 lantai. Intinya dia berusaha untuk tidak ketemu. Apalagi di Arab, ya. Ya, perlu kita tahu ini rumah di Arab itu tidak seperti di rumah lantai di kita di sini. Ya, kalau di mereka itu punya berlantai-lantai, tapi mereka punya 2 pintu begitu. Misalnya ada rumah, di dalam rumah itu berlantai-lantai, ya. Maka di situ ada saudaranya yang sudah menikah. Anak pertama sudah menikah, anak kedua sudah menikah, anak ketiga. Nah, punya kamar masing-masing. Ini kan punya istri masing-masing, ya. Dan ipar itu mahram atau bukan? Bukan mahram. Nah, ketika waktu makan itu mereka punya ruangan khusus si laki-laki, kaum laki-laki, dan ruangan khusus untuk perempuan. Maka ipar-iparnya itu pergi semua makan semuanya sama mertuanya perempuan. Nah, si bapak itu makan dengan anak laki-lakinya, seperti itu. Dan punya 2 pintu, artinya tidak ketemu ini ipar. Dan punya 2 pintu kalau keluar rumah juga. Di sini ada pintu si perempuan, ada pintu laki-laki. Jadi jangan bayangkan dengan posisi rumah kita mungkin sebagian ya hampir setiap kali berinteraksi. Ya. Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Ya, Masya Allah. Ipar itu adalah kematian. Ketika Nabi mengatakan tidak boleh kamu berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di satu tempat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Nabi menjawab, ipar itu kematian. Justru di situ kadang banyak godaan orang bilang, nah tahu ji iparku. Nah, ini bahaya. Nah tahu ji itu iparku itu bahaya. Ya. Sama dengan misalnya orang yang mau maaf ada penyimpangan seksual, misalnya suka dengan sesama jenis, nauzubillah min dzalik. Kalau dia pergi dengan laki-laki perempuan, orang kan sudah lihat, ini siapa ini? Kalau lo ini bawa perempuan, kan orang sudah menduga fitnah. Ini laki-laki kenapa bawa perempuan di rumah?
Tapi beda kalau ceritanya dia bawa laki-laki juga. Orang kan bilang, oh temannya Ji. Hah, ternyata dalam kamar. Jeruk makan jeruk. Ya, jadi tidak boleh yang seperti itu, ya harus dihilangkan, harus dihindari. Nah, Setelah proses perceraian tadi terjadi, ia tetap selalu membayar tagihan rekening listrik, Masya Allah. juga tagihan telepon mereka. Masya Allah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kebaikan yang ia biasa lakukan atas istri yang diceraikannya. Masya Allah. Menariknya lagi, para tetangga yang tinggal di sekitar mereka tidak pernah mengetahui bahwa ia telah bercerai dengan istrinya. Masya Allah. Tentu penulis berkeyakinan bahwa ia salah satu sosok yang disinggung oleh kaidah Al-Quran yang sedang kita uraikan ini, yaitu, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Ya, ini sebuah contoh konkret Masya Allah. yang penulis hadirkan untuk menjelaskan bahwa pada diri manusia itu sebenarnya ada banyak stok kebaikan. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini sudah contoh betul kaidah ini. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikannya. Jadi si mantan suaminya ini tetap bayar token listriknya, ya, tetap bayar pulsanya, datanya, kotanya, ya, barakallahu fiik. Tetap belikan tabung gas, ya. Luar biasa. Ya, tetapkan kasih nafkah ke anak-anak. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Dan ini penerapan kaidah. Jangan engkau lupakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Masya Allah. Bahkan tetangganya tidak tahu kalau dia sudah bercerai. Ya, saking tidak ada nampak kejengkelan, tidak ada. Ya, mungkin di sudah Indonesia sudah ceritai. Lawan ini di ya balai bola cerita. Ini kesebegini sama suamiku. Ini tidak, Masya Allah, menutupi aib daripada keluarga. Nah, Berikut ini contoh lain yang pernah disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi seputar permasalahan dan pertikaian yang acap kali terjadi pada sebuah mahligai rumah tangga, dalam hal ini suami dan istri. Syekh memulai ceritanya. Suatu hari, sepasang suami istri bertengkar dalam waktu yang cukup lama. Perselisihan itu semakin parah dan menemui jalan buntu hingga akhirnya keduanya mengadukan permasalahan rumah tangganya kepadaku. Keduanya saling mengemukakan alibi yang apa itu alibi? Bukti atau ya alasan, ya, bukti atau alasan. Nah, yang menguatkan tindakannya. Saling mengklaim bahwa pasangannya lah yang berperangai buruk dan selalu meminta hak-haknya harus dipenuhi. Lalu sambil memeluk anak-anaknya, pihak perempuan mendesak dan menggesa agar ia diceraikan oleh suaminya. ya, bagaimana kalau misalnya si laki-laki datang dan perempuan ini semuanya dalam kondisi marah, dalam kondisi bertengkar. Dan kalau orang marah, itu semuanya salah. Saya ulangi, kalau orang sedang marah, itu semuanya salah. Jadi kalau kita misalnya lagi marah, itu semuanya salah. Semuanya salah. Ya. Jadi jangan tanyakan ketika dia sedang dan mana. Kalau dia sedang marah, pasti dia semua ini salah, ini salah, ini salah. Tidak ada yang benar kecuali dia yang marah. Karena memang sedang digoda oleh syaitan. Nah, setelah mempelajari dan merenungi masalah ini dengan detail, saya atau Syekh Ali At-Tantawi berkesimpulan bahwa dengan kondisi yang begini, keduanya tidak mungkin kembali bersatu dan berdamai. Pada mulanya saya mengemukakan sebuah usulan islah. islah, apa itu islah? Perbaikan. Islah artinya perbaikan. Nah, Namun kedua pihak menolak, sehingga pihak suami pun mengambil keputusan menjatuhkan talak pada istrinya. baik. Jadi ketika Syekh Ali At-Tantawi melihat pasangan suami istri, kayaknya ini sudah mentok, buntum ini. Tidak bisa lagi kayaknya dipersatukan. Tapi sebagai seorang ulama, seorang syekh, beliau tetap harus mengamalkan firman Allah tentang kalau ada laki-laki dengan perempuan pasangan bertengkar, kamu harus menjadi islah, yaitu perbaikan. Nah, ini pentingnya, ini harus ada yang menengah. Jadi kalau ada suami, ada istri ini sudah bertengkar, bagaimana caranya bisa disatukan? Cari orang ketiga yang bisa mendamaikan dulu. Orang ketiga ini siapa? Bisa jadi siapa yang ditakuti oleh suami, misalnya omnya, atau misalnya ada di situ kiai, misalnya pergi sama kiai, atau misalnya ada aparat keamanan di situ, ya. Ternyata aparat keamanan juga bermasalah. Ya, jadi harus diperbaiki, ya. Karena kalau misalnya suami istri ini tidak diperbaiki, semuanya salah itu. Mama pukul memang postat.
Iya. Itu juga perempuan bilang, ah begitu juga. Tidak ada. Makanya didatangkan islah. Kenapa Ki? Coba apa yang kita tidak suka dengan ini begini istrinya apa? Ya. Setelah itu pulang Ji. Naik motor sama-sama. Setelah itu 2 bulan setelahnya hamil, masya Allah. Betul ya. Jadi luar biasa. Jadi tetap harus ada perbaikan islah. Jadi kalau memang ada yang sedang bertengkar, itu harus menjadi ada orang ketiga yang harus meluruskan. Nah, disinilah saya terdorong untuk mengingatkan keduanya akan hak dan kebutuhan untuk mencintai, disayangi serta tanggung jawab besar kepada buah hatinya. Saya selalu membacakan di hadapan keduanya firman Allah ini, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ketika bertengkar ini kan saling ngomel semua. Suaminya ngomel tentang istrinya, istrinya ngomel tentang suaminya. Ini pusing Syekh Ali Tontowi, bagaimana disatukan ini, kayaknya buntu nih. Nah, makanya beliau keluarkan ayat ini. Wala tansaul fadla bainakum. Coba dengarkan kekuatan Quran. Coba ini. Jadi kalau mau nasihat itu sebenarnya Quran sudah. Untuk bisa melembutkan hati. Apa yang terjadi ketika Syekh Ali Tontowi menyebutkan ayat ini? Nah, saya merasa ayat ini memiliki sentuhan cepat dan mendalam di hati keduanya. Masya Allah. Saat itu, sang suami tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, jika masalahnya adalah cinta, kasih sayang dan anak-anak, maka aku tidak jadi menceraikannya, dan aku akan selalu memberi nafkah kepada keluargaku selama mereka bersama ibunya. Masya Allah. Jika masalahnya adalah cinta, kasih sayang dan anak-anak, maka aku tidak jadi menceraikan. Ini kekuatan tadabbur, kekuatan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau ada orang itu dinasihati sudah pakai Quran baru tidak mempan, ini luar biasa ini. Ini betul. Karena ada orang itu sudah dinasihati, Allah bilang itu begini, Nabi bilang itu begini. Kadang dia ini dia mau bagaimana? Ya, dia mau mendengarkan apa? Coba kalau dia tidak mau dengarkan ayat suci Al-Quran, dia dinasihati dengan pakai apa? Pakai kata-kata motivasi? Tidak. Ini didengarkan langsung dari Quran, ya, sehingga berubah pikirannya. Nah, demikian juga sang istri mengatakan hal yang sama, bahwa ia menarik lagi ucapannya untuk bercerai dari suaminya. Diketahui bahwa salah satu penyebab keduanya ingin berpisah karena setiap kali mereka bertengkar, sang istri selalu kembali ke rumah ibunya, sehingga suaminya melarang untuk mengambil baju lain selain yang dikenakan saat bertengkar. Namun keadaannya segera berubah. Suami berkata kepada istrinya, ini kunci rumah untukmu, ambillah isinya sesukamu dan abaikan apa yang kamu tidak suka. Baik. Jadi penyebabnya ini sekarang apa terjadi dari suami istri ini? Ini perempuan itu kalau bertengkar langsung kembali ke rumah ibunya, dan itu keliru. Tabe ibu-ibu kumecaiki, kalau marah dengan suamita tidak boleh ada yang keluar rumah. Aja tasalai bolata. Jangan ditinggalkan rumah. Di situ saja terus di kamar, ya. Jadi istri kalau sedang bertengkar dengan suami, istrinya di kamar, suaminya yang keluar di ruang tamu. Nanti kalau turun hujan baru masuk lagi. Ya kan dingin jadi suruh masuk ya. 2 bulan setelah itu, masya Allah, ya. Jadi ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan keluar. Ini penyebab pertengkaran, ya. Ini karena keluar sedikit-sedikit pergi lagi. Nah, perempuan apa yang terjadi kalau sudah pulang ke rumah orang tuanya? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, cerita atau tidak? Sudah semuanya diceritai. Tadi udah kasih begini suamiku sudah. Si laki-laki itu semangat, ini mertuaku pasti sudah tahu apa yang terjadi. Dan laki-laki itu paling tidak suka, mohon maaf, diketahui permasalahan rumah tangganya. Sampaikan kepada istri-istri bahwasanya kalau ada permasalahan jangan keluar dari dinding rumah ini. Nah itu. Jangan keluar dari dinding rumah ini. Masalahnya kadang kalau sudah keluar, apa hikmahnya? Kenapa dilarang keluar? Karena pasti mau cerita. Bohong kalau tidak cerita. Bohong. Karena istri perempuan itu tabiatnya kalau ada problem itu dia harus curhat. Nah, siapa saja yang ketemu di jalan dia pasti curhat. Mau tukang sayur pasti dia curhat. Ya, biar tukang sayurnya juga, ya, dia curhat. Jadi ini jangan keluar. Kalau itu tadi kalau marahan satu di kamar, satu di ruang tamu, kalau hujan baru masuk. Nah, kejadian ini menyisakan bekas dan pengaruh mendalam dalam jiwa saya. Apalagi ketika saya sering melihat
Keduanya sering mencucurkan air mata gara-gara perdebatan. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungi sebuah sikap luhur yang terjadi pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau merupakan Al-Qur'an berjalan. Di sini kita akan melihat betapa pribadi beliau merupakan representasi dari Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah peristiwa ketika Rasulullah meninggalkan Taif. Setelah sebulan lamanya menetap di kota itu untuk mengajak penduduknya memeluk Islam. Namun selama tinggal di Taif, beliau tidak mendapatkan respon positif. Yang ada hanyalah ejekan dan penghinaan. Beliau pun memutuskan kembali ke Makkah dan meminta perlindungan di rumah Mut'im bin Adi. Mut'im memerintahkan keempat putranya memanggul senjata dan masing-masing berdiri di setiap sudut Ka'bah dan pergi bersama Rasulullah ke Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Mut'im, kamu seorang laki-laki pemberani dan kami tidak akan mengganggu orang sedang berada dalam lindunganmu. Mut'im pun meninggal dalam keadaan musyrik. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah melupakan jasa dan kebaikannya. Beliau hendak mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Mut'im karena melindunginya di saat semua penduduk Makkah kecuali sedikit memusuhi beliau. Karena itu ketika perang Badar usai, beliau berkata, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup kemudian berbicara kepadaku tentang tawanan perang yang buruk ini, pasti akan kubebaskan mereka untuknya. Maksudnya, seandainya Mut'im meminta agar aku melepaskan dan membebaskan tawanan itu tanpa imbalan, maka pasti aku akan melakukannya. Hal ini kulakukan sebagai bentuk balasan atas jasa dan kebaikan yang pernah diberikan kepadaku saat ia bersedia melindungiku. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada Rasulullah yang mengajarkan kebaikan dan keluhuran kepada seluruh manusia. Baik, bagaimana kisah Nabi sebagai akhlak Quran yang berjalan? Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Ketika ditanya apa akhlaknya Nabi, Aisyah mengatakan Al-Quran. Ketika beliau berdakwah di kota Taif, ya, kota Taif itu sekitar 1 jam dari Mekah, ya. Di situ ada beberapa tempat sejarah juga. Nah, ketika beliau berdakwah di kota Taif, pergi berdakwah, safari dakwah ceritanya, ditolak oleh penduduk Taif. Tidak ada yang respon, ya, tidak ada yang respon. Kemudian Nabi pulang ke rumah Mut'im bin Adi. Ya, Mut'im bin Adi ini seorang kafir. Tapi orang kafir yang terpandang di Quraisy, orang kafir yang terpandang di kaum Quraisy. Maka Mut'im mengatakan, "Nah, ini ada 4 anaknya. Nah, ini antar Nabi Muhammad ini kembali ke kota Mekah. Kan Mekah dengan Taif berbeda." Maka Mut'im mengatakan kepada 4 anaknya, "Lindungi ini Nabi Muhammad sampai ke kota Mekah." Padahal Mut'im itu orang kafir, belum menerima agama Islam. Nah, kemudian orang kafir melihat, wahai engkau Mut'im, ya, kami tidak akan mengganggu Muhammad karena orang Quraisy kan membenci Nabi Muhammad. Tapi karena Mut'im orang terpandang, maka ya kita tidak mengganggu Nabi Muhammad. Nah, beliau ditakdirkan meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi apa yang Nabi kerjakan? Nabi tidak melupakan jasa beliau yang pernah mengantar sampai di kota Mekah dalam keadaan aman. Apa kata Nabi? Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian berbicara kepadaku tentang tawanan perang yang buruk ini, pasti akan kubebaskan mereka untuknya. Maksudnya apa? Seandainya Mut'im meminta agar aku melepaskan tawanan perang tanpa imbalan, maka pasti aku akan melakukannya demi menghormati siapa? Mut'im. Kalau tawanan perang itu ya sudah ditangkap, tidak dikemana-manakan, ditangkap di situ, ya, dan tidak dilepaskan. Itu aturannya kalau tawanan perang. Tapi seandainya Mut'im bin Adi, kan Mut'im bin Adi orang kafir, ya kan? Orang kafir. Seandainya Mut'im bin Adi bilang, lepaskan wahai Nabi, lepaskan itu. Maka kata Nabi, saya akan lepaskan demi menghormati jasa kebaikan. Artinya apa? Kalau orang kafir saja pernah berbuat jasa kepada kita, kita harus perhatikan, apalagi kalau dia orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Kita ulangi dari kaidah ini. Abata wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini mengajarkan untuk jangan melupakan kebaikan-kebaikan. Tetap bayar token istri,
tetap bayar pulsanya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan adalah kebaikan yang untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.